Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu muttaqin ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk, serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kitab Uqudul Lujain, kitab yang berisikan masalah hak-hak suami istri. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran di episode yang keempat. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi kiram wa li jami' rusulun jami' anbiya Allah jami' awliya Allah jami' syuhada wa salihin li jamil arwahi abaina mahatina ajdadina jaddatina wa ammatina amina wa ila muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharaini. Amin. Amma ba'du, ay ba'dal basmalati wal hamdalati wassalatu wassalamu fahadhihi ay al-hadiratu bizihni risalatun ay kitabun saghirun jiddan. Amma ba'du, adapun sesudah itu, ay ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami, ay yakni ba'dal basmalati sesudah bismillah, wal hamdalati dan alhamdulillah, wassalati wassalami dan sesudah selawat dan salam. Jadi sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam di atas. Bahadhihi ayil hadiratu bizihni, maka bermula ini yang hadir di dalam hati. Risalatun ialah suatu risalah, ay kitabun saghirun jiddan, yakni ini kitab yang kecil sekali, ujar si pengarang. Ini kitab Uqudul Lujain, yaitu kitab yang kecil sekali, ujar sidin. Muhimmatun yang penting, mahzinatun lil qulubi yang dapat menenteramkan kegelisahan, lil qulubi bagi hati-hati. Jadi walaupun kecil kitab Uqudul Lujain yang kita baca ini, tapi kitab ini adalah mampu menenteramkan bagi hati. Memang seluruh kitab-kitab kalau kita baca, kalau kita mau ta'lahi, itu berkahnya adalah menenteramkan bagi hati. Jadi kalau kita ada terasa galau, hati terasa gundah gulana, bawa baca kitab.
Kalau tidak bisa baca kitab, dengari bahwa mendengar orang membaca kitab, termasuk mendengari uploadan di YouTube yang pembacaan ini kitab. Nah, dengan kita mendengari atau membaca kitab-kitab karangan para wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama besar itu, maka berkahnya menantramkan kepada jiwa kita, akan menenangkan jiwa kita. Karena karena roh itu perlu makan, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Jasad perlu makan, roh perlu makan. Jasad di dalam 3 hari 3 malam, kalau tidak masuk cairan ke dalam tubuhnya, kalau tidak masuk makanan cairan ke dalam tubuhnya, itu efeknya akan menimbulkan kematian. Begitu juga keterangan Imam Ghazali, kalau selama 3 hari 3 malam, roh itu kalau tidak dimakani dengan ilmu, dengan amal ibadah, maka hati itu nantinya akan menimbulkan sakit keras dan lagi akan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, kita membaca kitab-kitab, kita mendengari orang yang membaca kitab, paling kurang kita mendengari orang yang membaca kitab, yaitu melalui konten, melalui uploadan di YouTube yang seperti ini. Niscaya faedahnya akan menenangkan jiwa kita semua. Jadi perlu diingat, obat galau, obat dari gundah gulana, hati yang tidak tenang, bawalah baca kitab, bawalah mendengari orang-orang yang membaca kitab. Nah, dengan demikian, untuk menambahkan pahala, uploadan ini setelah di-subscribe, di-like, bagikan bagi saudara-saudara kita yang kita bagi, dia mendengari, dia dapat pahala, misalnya dapat pahala 1 kuintal, kita yang membagikan dapat pahala juga 1 kuintal. Nah, jadi jangan segan-segan bagikan ini konten, bagikan kepada yang lain-lain. Nah, supaya kita mendapat ketenangan jiwa, dapat pahala, saudara-saudara kita begitu juga dapat ketenangan jiwa dan pahala. Ratab itu telah menyusun oleh aku, kata Imam Nawawi Al-Bantani, akan ini risalah, ay hadhihi maksumatan, yakni telah menyusun oleh aku, ujar Imam Nawawi Al-Bantani, akan ini risalah maksumatan, akan sebagaimana dibahagi ala arbaati fusulin, atas 4 pasal, ay afrazin, yakni 4 pasal yang terpisah-pisah. Nah, jadi kitab Uqudul Lujain ini beliau tulis, yaitu ada 4 pasal yang terpisah-pisah, pada bergabung pasalnya. Wa khatimatin, dan 1 khatimah, 1 penutup, 1 kesimpulan atau 1 rangkuman. Wahia itu khatimah, ma tujkaru li ibadati ma yata'allaqu bil maksudi. Khatimah itu ialah ma tujkaru, sesuatu yang disebutkan
liipadati ma yata'allaqu bil maksudi. Khatimah yaitu sesuatu yang disebutkan atau yang dituturkan liipadati untuk mempermudah pemahaman apa-apa ya ta'alaku yang berkaitan bil maksudi dengan yang dimaksud. Wa ka'anna dzalika ta'alluqul lahiqi. Wa ka'anna dzalika ta'alluqa, dan seakan bahwasanya itu adalah keterkaitan ta'alluqul lahiqi bisabiqi, sebagaimana keterkaitan yang menghubungi dengan yang telah terdahulu, sebagaimana keterkaitan hubungan dengan yang telah terdahulu, wa huwa ta'alluqu min haitsu takmilu wa huwa ta'alluqu min haitsu takmilu, yaitu keterkaitan sekira-kira menyempurnakan waziyatu taudihi dan menambah penjelasan. Nah, jadi khatimah atau sebagai penutup, sebagai kesimpulan, sebagai rangkuman itu adalah gunanya sebagai kesimpulan keringkasan, sekira-kira untuk menyempurnakan dan sebagaimana untuk menambah penjelasan. Nah, jadi suatu pembelajaran diberi dengan kesimpulan, diberi dengan rangkuman, nah, itu akhirnya menjadi sempurna dan menjadi jelas. Al-faslul awwalu, bermula pasal yang pertama, bi bayani huquqi zaujati al-wajibati ala zauji. Al-faslul awwalu, sekilas disebutkan oleh musannif Usimalarang kitab Imam Nawawi Al-Bantani, yang 4 pasal itu sekilas dulu disebutkan beliau di permulaan mukadimah di dalam merupakan di dalam kata pengantar ini. Al-faslul awalu, pasal yang pertama, bibayani huquqi zaujati, pada menerangkan masalah hak-hak sang istri al-wajibati, yang wajib dipenuhi ala zauji, atas sang suami. Nah, jadi pasal yang pertama sekilas disebutkan oleh musannif, oleh pengarang kitab di dalam mukadimah, di dalam Sakapur Sirih atau di dalam kata pengantar ini, yaitu diterangkan beliau sekilas sepandang, yaitu tentang pasal pertama tentang hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami. Apa hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami? Wahia husnul usrati, yaitu baik di dalam pergaulan, dengan istri. Yang namanya baik, mempergauli istri itu yang namanya baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan. Baik di dalam perkataan, ada menyumpah, sedikit-sedikit menyumpah, menyambat bini, bungul, binatang kurang ngajar nang ini, tampuk nang ini. Itu kada baik gitu. Jadi baik di dalam perkataan itu kata-kata yang hormat, kata-kata yang lembut, kata-kata yang sayang, atau ading menyebut bini, kata-kata hormat, kata-kata ading bukan ading dang sanak maksudnya itu, tetapi kata-kata ading itu adalah kata-kata penghormatan.
atau bu. Nah, bukannya ibu sebagai mama, tetapi menyebut ibu kepada istri, bukannya ibu semaksud ibu kandung, tidak, tetapi kata-kata ibu, kata-kata untuk menghormati, atau mama bukan maksud mama kandung, tetapi kata-kata penghormatan, kata-kata memuliakan dengan ibu. Jadi kata-kata menghormati dengan sang istri itu bisa dengan kata-kata mama, dengan kata-kata ibu, jadi bisa kata-kata yang, bisa kata-kata ading dan lain-lain, atau kata-kata yang lainnya dang dan lain-lainnya. Nah, itu kata-kata yang lembut terhadap sang istri. Nah, jadi kata-kata yang lembut misalnya, jangan sampai kasar. Jangan sampai kasar dengan sang istri, dikit-dikit menyumpah dengan bini, sedikit-dikit menyumpah sarik bamamai. Nah, kalau ada masalah bamamai juga, sarik juga. Nah, itu kata-kata yang lembut, apalagi lagi di tengah-tengah orang. Nah, jangan sampai bemamai, jangan sampai memarahi, jangan sampai menyariki bini di hadapan orang. Nah, itu sama dengannya mengucilkan, merendahkan martabat dengan sang istri di hadapan orang. Jangan malu sopan juga bini dimamai di hadapan orang. Jangan menagur, jangan juga menagur di hadapan bini. Kalau ada salah, jangan taguran itu adalah taguran yang kasar. Nah, jadi dengan taguran, dengan peringatan yang lembut, diusahakan dengan yang lembut. Nah, perbuatan kayak itu juga baik perbuatan dengan sang istri. Nah, jangan sampai menyakiti, sedikit menghambat, sedikit memukul, sedikit menampar, sedikit menampiling. Nah, ini kan meninjak. Nah, ini menyalahi daripada syariat. Nah, kita ingatkan di waktu nikah, di dalam akad nikah, di situ ada taklid. Kalau aku menyakiti sang istriku, menyakiti daging tubuhnya sang istriku, nah, kalau hal keadaan kadarila, dia lapor ke pengadilan, nah, maka jatuhlah dia talak satu. Nah, jatuh talak satu. Kalau bininya kadarila, jatuh talak satu. Jadi kalau kada sanggup, atarakan dia sudah lawan abahnya, atarakan lawan mamanya. Jangan dipukul, jangan ditampiling, jangan ditinjak. Nah, itu namanya tindak kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga itu namanya KDRT itu. Nah, itu kalau melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga itu, nah, itu sudah melanggar daripada hukum agama dan melanggar hukum negara. Dua-duanya kena. Kalau dilaporkan oleh sang istri ini ke polisi, nah, ini tabargol sang suaminya, tabargol ini. Nah, jadi kalau melakukan tindak kekerasan dengan perbuatan dengan sang istrinya, hal keadaan istrinya tidak rela karena menyakiti sang istrinya, maka ini jatuh talak satu sebagaimana taklid di dalam waktu nikah. Nah, jadi hati-hati. Nah, jangan sampai kita melakukan tindak kekerasan, karena tadi melanggar hukum agama dan melanggar hukum negara. Nah, jadi hak-hak yang wajib dipenuhi oleh sang suami kepada sang istri itu adalah husnul ushrati, yaitu baik di dalam pergaulannya atau baik di dalam menggaulinya. Wa mu'natu zaujati, dan pulang hak-hak sang istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami adalah mu'natu zaujati, adalah ongkos sang istri. Mengongkosi istri, wajib mengongkosi makannya, minumnya, pakaiannya, ulanjanya, wajib ini. Nah,
Jangan sampai kekurangan. Amun kekurangannya sedikit-sedikit kada menjadi masalah. Mun kurang banyak sampai kada beberes, sampai karing panci. Nah, ini berbahaya ini. Makanya sang suami itu bagawi saben hari itu adalah merupakan jihad dan ganal pahalanya. Ganal pahalanya. Di dalam kitab As-Sirah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertamuan dengan seseorang buruh. Lalu waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertamuan dengan seorang buruh pemacah batu. Lalu Rasulullah bersalaman dengan seseorang buruh pemacah batu itu. Lalu dicium Rasulullah, tangannya dicium, bersalaman bermusafahah, dicium oleh Rasulullah tangannya. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kenapa pian mencium tangan seseorang pemacah batu ini? Ujar Rasulullah, ini tangannya seseorang laki-laki ini adalah tangan seseorang yang mulia. Karena dia setiap hari berjihad mencari harta yang halal untuk ungkus ahli keluarganya, untuk napakah ahli keluarganya. Jadi berpahala gawiannya hari demi hari dan merupakan jihad. Wa mahruha, dan pula hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami itu adalah maharnya, mas kawinnya. Waktu nikah, aku terima menikahinya Siti Rahmah dengan mas kawin, dengan mahar misalnya 1 juta rupiah dibayar tunai. Aku terima menikahi Siti Rahmah binti Utuh Ganal dengan mas kawin atau dengan mahar 1 juta rupiah dibayar tunai. Nah, wajib maharnya itu diserahkan kepada sang istri. Dan bagus uang yang mahar itu disimpan. Jangan sampai tak pahurup. Misalnya mahar mas kawin itu 100.000, simpan pakarinah di amploki, disimpan. Menurut keterangan di dalam kitab lain, duit mahar dengan duit mas kawin itu menjadi ajimat. Ajimat apa? Nah, kaina amun sampian, amun sang istri itu ujar mendapat sakit keras garing, sudah berobat kemana-mana kada sembuh juga. Sudah berobat kemana-mana, rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, adukun atau ke tabib ini, ke tabib itu, sudah tertambah kampung, sudah tertambah rumah sakit, kada sembuh juga. Nah, gunakan berobat lawan duit mas kawin itu tadi. Jadi ini saya sembuh. Nah, jadi sampian amun kawin, ampun nikah atau misalnya anak pian, simpan, suruh inya menyimpan di amploki, ditulisi di dalam amplok tadi, ini duit mas kawin, ini duit mahar, sebagai ajimat sebagai tunggu-tunggu kalau kaina mendapat kemudaratan karena mendapat kesusahan. Dan lagi satu riwayat, kalau di dalam rumah tangga kaina ada mendapat kesulitan hidup, ngalih bener usaha, umay mahuruf baras saja bilang sakit benar. Nah, jadi sidin supaya hidup, ambil duit mas kawin tadi, digunakan untuk mencari nafkah. Misalnya berdagang, berjualan, buat duit yang 100.000 tadi di dalam modal itu. 100.000 tadi buat di dalam modal untuk berdagang tadi. Barang aja berjual keropok kah, dagang keropok kah, dagang es kah, dagang kecil-kecilan. Nah, insya Allah di sini hidup di dalam kesengsaraan, di dalam kesempitan tadi. Nah, sayangi benar pian lah, sayangi benar duit mahar tadi, karena duit mahar itu merupakan ajimat. Sayangi benar. Kalau kalian dapat sakit atau dapat kesengsaraan hidup, bisa digunakan itu di dalam kesempitan. Ini wajib mahar
yang wajib dipenuhi oleh sang suami kepada sang istrinya. Kemudian wal kasamu dan mengatur waktu pembagian, mengatur pembagian waktu. Wajib mengatur pembagian waktu ini. Mengatur pembagian waktu ini maksudnya bagi orang yang kebetulan berpoligami, bamadu. Nah, wajib ini misalnya anom samalaman nang nomor 2 samalaman jua, nang nomor 3 samalaman jua, nang nomor 4 samalaman jua, seraba samalaman salaman. Jangan anom 2 malam, nang nomor 3 samalaman, nang nomor 3 samalaman, nang nomor 4 samalaman. Jangan sama, bila 2 malam sama pada 2 malam, bila samalaman sama pada samalaman. Nah, bajunya bila menukarakan nang saikong nang harga sejuta, nang saikong harga sejuta rata, keempat-empatnya harga sejuta juga rata berataan. Jangan balainan, jangan berpihak. Nah sikong dirumahkan, yang diulahkan rumah namewah. Nah sikong ini diulahkan rumah namewah juga. Ada boleh balainan. Nah, ini bagi orang yang kebetulan berpoligami. Wa ta'limuha dan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami itu pulang ta'limuha, melajari sang istri. Wajib melajari, mendidik sang istri. Apa? Ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati. Min furudil ibadati wasuna niha walau ghaira muakadatin. Wa ta'limuha dan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami adalah melajari sang istri, mendidik sang istri, sesuatu tahtaju yang berhajat oleh sang istri ilahi kepada itu sesuatu min furudil ibadati daripada pardu-pardu ibadah. Wajib sang suami melajari masalah istinja kepada istrinya. Bagaimana istri syarat-syarat istinja, bagaimana syarat sah batal istinja yang benar, rukun-rukun istinja yang benar. Wajib sang suami melajari bagaimana pardu wudu, syarat sah rukun pardu wudu yang benar. Wajib sang suami melajari kepada sang istri. Wajib pulang sang suami melajari kepada sang istri masalah syarat dan rukun sah batal, masalah sembahyang. Wajib. Di antaranya melajari Fatihahnya wajib sang suami. Maharijul hurufnya pas, panjang pendeknya pas, apalagi tasdidnya pas. Wajib lagi melajari apa? Masalah tahayat, karena tahayat itu wajib. Masalah selawatnya, masalah salamnya wajib. Itu yang berhubungan masalah sembahyang. Wajib lagi melajari masalah ibadah-ibadah yang lainnya, masalah puasa, masalah zakat. Wajib sang suami melajari kepada sang istri. Ini kalau anak berhaji wajib pula menjadi masalah haji. Kalau anak berzakat wajib melajari bini masalah zakat, pardu zakat. Nah ini, kalau misalnya kebetulan bini ini berusaha berdagang, ini wajib sang suami melajari syarat dan rukun orang berdagang. Kayak apa syarat rukun sah batal orang jual beli, wajib melajari. Jadi kada mudah-mudah sang suami ini tanggung jawab kepada sang istri, wajib melajari itu. Kalau kada melajari sang suami berdosa.
umay guru ulun kada bisa kayak apa, amunnya kada bisa wajib sang suami menyuruh belajar atau menyerahkan menyerahkan bini supaya minta lajari kemana, ke majelis pengajian, kawadah tuan guru, kawadah kiai, kawadah para ustad, minta lajari akan tentang masalah pardu rukun syarat sah batal, masalah istinja, masalah wudu, masalah sembahyang dan lain-lainnya, wajib menyuruh. Dan ongkosnya wajib pulang sang suami nang membayari ongkos belajar bini itu tadi. Wajib. Ini masalah, jangankan masalah yang fardu ini, masalah mandi aja, nah kada tahu syarat sah batalnya. Nah oleh karena itu wajib sebelum menikah, sebelum kawin, wajib sang suami belajar masalah yang pardu-pardu, wajib belajar supaya bisa melajarakan lawan sang istri. Nah, salin daripada melajari nang pardu-pardu, pulang wajib sang suami melajari wasunaniha, dan wajib pulang melajari dengan yang sunah-sunahnya, walau ghaira muakadatin, sekalipun kada sunah muakad. Walaupun kada sunah muakad, wajib sang suami melajari istrinya walaupun kada sunat muakad. Masalah sembahyang sunat muakad, qabliyah, ba'diyah, wajib dilajari. Nang kada muakadnya dilajari juga kayak apa yang benar. Banyak benar nih tanggung jawab sang suami kepada sang istri. Wa mimma yata'allaqu bil haidi, dan wajib pulang suami melajari kepada sang istri mimma yata'allaqu bil haidi, sesuatu yang berhubungan oleh sesuatu bil haidi, dengan haid. Wajib melajari sang suami masalah haid, yang masalah haid yang wajib. Misalnya selama-lama min itu 15 hari 15 malam, kebiasaannya 7 hari atau 6 hari. Masa selama-lama masa suci 15 hari 15 malam. Jadi kalau lebih daripada 15 hari 15 malam min, berarti daerah itu adalah daerah istihadah. Wajib sang suami ini melajari masalah haid kepada sang suami. Nah oleh karena itu wajib nih belajar sang suami nih kepada tuan guru. Wajib belajar, nyaman melajari lawan bini. Nah itu kewajiban. Kalau kan kada digawi berdosa. Wa min wujubi ta'ati fi ma laysa bi ma'siyatin. Wa min wujubi ta'atihi fima laisa bi ma'siyatin, dan wajib pulang melajari sang suami kepada sang istri min wujubi ta'atihi, daripada kewajiban mentaati sang suami fima laisa bi ma'siyatin, pada sesuatu yang bukan dengan maksiat. Nah jadi wajib pulang sang suami melajari kepada sang istri, yaitu kewajiban sang istri yang wajib dipenuhi kepada sang suami, asal jangan maksiat. Jadi asal jangan maksiat aja yang disuruh oleh sang suami, wajib sang istri melakukannya, asal jangan maksiat. Hanya cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nanti kita sambung lagi di episode yang selanjutnya. Cukup hanya sampai di sini. Mohon maaf salah hilap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.